Silahkan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Rektor IAIN Pontianak yang kali ini diwakili oleh Bapak Dr. Firdaus Ahmad MHum selaku Wakil Rektor 1. Yang juga sama kita hormati Bapak Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Fauzal Iman MA, yang saya hormati rekan Fuad IAIN Pontianak, Bapak Dr. Ismail Ruslan MSI, yang saya hormati para narasumber yang turut hadir juga di sini. Ada Bapak Ustadz Haji Udi Yuliarto LCMA, ada Bapak Ustadz Dr. Abdul Basit MTHI, ada Ustadz Bapak Dr. Haji Rizaldi Satria Wiwaha. Merupakan kebahagiaan bagi saya di sini bisa berbagi sedikit pengetahuan bersama para akademisi hebat. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, barangkali di sini mungkin saya akan coba menyampaikan paparan sederhana yang singkat, kurang lebih sekitar 10-15 menit ke depan tentang prinsip kemudahan atau yang disebut dengan maqsadut taisir sebagai usaha penalaran hukum Islam yang moderat. Mengingat background studi saya saat ini tentang ilmu syariah atau hukum Islam, maka saya akan membahas moderasi ini dari sisi syariah. Berbicara tentang moderasi tidak asing lagi bagi kita selaku akademisi, sarjana, dai maupun ulama. Terutama pada satu dekade belakangan ketika kelompok-kelompok Islam muncul dan terlihat sangat kontras di tengah keragamannya. Setiap orang menjadi sering bertanya bagaimana sebenarnya karakter Islam, maka muncul gagasan moderasi tersebut. Dalam hal ini bahkan Al-Azhar berperan aktif dalam menyebarkan paham moderasi atau wasatiyah ke penjuru dunia. Sampai-sampai Al-Azhar sendiri disebut sebagai menara moderasi Islam dunia. Yang menarik bagi saya ketika moderasi itu dipahami dalam istilah wasatiyah sebagai bentuk taksiran Quran surah Al-Baqarah ayat 143 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, yang artinya demikianlah kami jadikan kamu umat Islam sebagai umat yang wasat, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Di sini bisa kita lihat ini merupakan prinsip sekaligus karakter Islam itu sendiri. Oleh karenanya penyandingan kata wasat pada kata umat di ayat tersebut menjadi gelar yang disematkan secara khusus hanya pada pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu pada turunannya syariat Islam yang secara spesifik dimaksudkan sebagai hukum Islam memiliki prinsip yang sama. Sebab keduanya berada pada satu patron yang disebut dengan rahmat bagi semesta alam. Seperti yang diterangkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Kemudian kata rahmat ini menjadi gagasan utama dalam konsepsi syariat yang dirumuskan oleh para fuqaha dalam sebuah istilah maslahat. Lalu maslahat menjadi inti pensyariatan yang mesti ada dalam setiap implementasi hukum Islam. Hingga dalam rumusannya atau apa yang kita kenal dengan maqasidus syariah, di dalamnya ada yang disebut dengan maqsadut taisir yang dijadikan sebagai prinsip kemudahan dalam melaksanakan hukum.
Hal ini tentu berdasarkan dan digali dari keterangan-keterangan yang terdapat di dalam ayat-ayat ataupun hadis. Misalnya, kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat ini berisi tentang prinsip kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kemudian lagi misalnya kita lihat di Quran surah Al-Hajj ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Ya, ayat ini berisi tentang prinsip kemudahan dalam menunaikan ibadah haji. Berikutnya juga ada ayat Quran surah An-Nisa ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum." Berisi tentang prinsip kemudahan dalam melakukan setiap hal. Atau kemudian ada ayat yang cukup ma'ruf di kalangan kita, surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, berisi tentang prinsip kemudahan dalam setiap pelaksanaan satu hukum. Dan kalau kita mau lagi membuka dan melihat di banyak kitab-kitab hadis, baik itu di dalam kitab Sahih atau Sunan atau Musnad yang lainnya, misalnya bisa juga kita temukan contohnya di dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru, yang artinya permudahlah, jangan mempersulit, gembirakanlah, jangan menakut-nakuti. Atau misalnya di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan di situ Rasulullah SAW pernah bersabda, bu'istu bil hanifiyyatis samha, yang artinya aku diutus untuk agama yang lurus dan toleran. Kesemua ini menjadi landasan konsep taisir atau kemudahan dalam melaksanakan satu hukum. Sehingga muncul rumusan dalam kaidah fikih pada semua tema sentral yang disebut dengan raf'ul haraj atau menghilangkan kesukaran. Dari sana kemudian muncul kaidah-kaidah seperti al-masyaqqat tajlibut taisir, kesulitan menuntut diberlakukannya kemudahan, dan kaidah ad-darurat tubihul mahzurat, kemudaratan membolehkan yang diharamkan. Pada prakteknya juga bisa kita lihat misalnya seperti menjamak qasar salat ketika safar, mengqada puasa bagi yang sakit, membayar fidyah bagi yang sudah uzur, bertayamum jika tidak ada air, salat dengan posisi duduk bagi yang tidak bisa berdiri, memakan hewan-hewan yang diharamkan ketika tersesat di hutan, kemudian melihat aurat bagi seorang dokter, mengambil makanan orang lain saat kelaparan. Ini semua contoh-contoh ataupun penerapan daripada prinsip taisir atau kemudahan dalam implementasi syariat. Semua ini digolongkan juga pada istilah yang kita sebut dengan rukhsah dalam sebuah hukum. Meskipun sebenarnya rukhsah adalah semacam dispensasi hukum yang tidak berlaku dalam kondisi normal. Namun secara esensi syariat, Islam dikonstruk berdasarkan prinsip kemudahan tersebut. Misalnya, jika kita mau menelusuri di dalam istilah fikih, ada dua konsepsi yang disebut dengan talfiq dan tatabbu' rukhas. Kedua konsep ini kemudian meski berbeda, namun memiliki substansi yang sama. Kalau kita bisa menyebut jika talfiq beralih dari satu dan lain mazhab pada hukum yang sama, sementara tatabbu' rukhas beralih antara mazhab mencari hukum yang paling mudah dilaksanakan, terlepas dari perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Namun, sepertinya jika mengacu dari prinsip implementasi syariat, yang sebagaimana disebutkan sebelumnya, tentu kita lebih sepakat pada pendapat yang membolehkan sepanjang dalam koridor putusan ijtihad fuqaha dan tidak bermaksud menyepelekan dan memudah-mudahkan hukum. Dan secara fakta ditemukan bahwa bagi orang yang awam sebenarnya mazhab yang ia anut adalah mazhab mufti. Amalnya bergantung pada keterangan yang disampaikan atau diberikan oleh mufti dalam satu persoalan hukum. Dan ini sah-sah saja secara tidak ada kewajiban khusus untuk mengikuti satu mazhab tertentu. Sebab pada dasarnya bagi seorang yang awam statusnya adalah muqallid. Dia boleh mengambil pendapat apa saja yang ia yakini sesuai dengannya. Dari sini kemudian
bisa ditarik benang merah relasi antara prinsip kemudahan dan implementasi hukum yang moderat itu terletak pada sikap adil dan pertengahan pada kebijakan penerapan hukum yang ada. Artinya, jika moderasi atau wasati itu dimaknai sifat tengah, maka karakter hukum harusnya mampu beradaptasi atau fleksibel untuk diterapkan. Posisinya yang berada di tengah membuatnya leluasa bergerak sedikit ke kanan atau ke kiri jika itu diperlukan. Namun bukan berarti memudah-mudahkan saat berada di kiri atau mempersulit jika berada di kanan. Semuanya tentu sesuai dengan syarat dan ketentuan. Dengan demikian, bisa kita simpulkan seluruh penerapan hukum yang mempersulit atau yang bersifat tasyaddud, maka sebenarnya ini keluar dari karakter Islam yang wasati. Begitu juga hukum-hukum yang terlalu dimudah-mudahkan, maka ini tidak kita sebut dengan sebuah karakter moderasi Islam. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.